Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas tugas persamaan diferensial biasa, ya, yang bagian analitiknya aja. Oke, jadi yang A ya. Teman-teman bisa kerjain dulu untuk menguji pemahaman teman-teman. Kalau misalkan udah stuck, teman-teman bisa gunain tutorial ini. Oke, sepintas ini bisa dikerjakan menggunakan integration factor ya. Jadi ini kita pindahin aja ke ruas kanan yang x dikali y kuadratnya akan kita peroleh kayak gini, y min x dikali y kuadrat sama dengan min y. Nah, dengan begitu kita peroleh integration faktornya adalah ini, r x sama dengan e pangkat integral min x dx. Nah, nanti setelah kita kaliin, kita bakal dapat bentuk d dikali y dikali e pangkat min x kuadrat per 2 dibagi dx sama dengan e dipangkat x kuadrat per 2 dikali y. Kayak gini. Nah, tapi ini punya masalah nih. Ketika kita kalikan kedua ruas dengan dx dan kita nanti integralkan ruas kanan, kita nggak bisa nih integralin yang ruas kanan ini. Karena dia punya dua variabel yang beda. Yang ini ada x, ada y. Sedangkan ini diintegralin terhadap dx gitu. Nah, jadi ini tuh nggak bisa nih langsung aja kita gunakan integration factor gitu. Harus ada penyederhanaan. Nah, harus disederhanakan dulu atau direduksi dulu bentuknya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ada metode untuk mereduksi namanya Gaussian method ya, di mana kita mengasumsikan atau memisalkan salah satu variabelnya. Nah, di sini kita misalkan U itu dia sama dengan Y pangkat 1 min N. Nah, N-nya apa? N-nya itu kayak gini. Jadi ini bentuk umumnya itu kayak gini. Y aksen ditambah Y ya, atau KY lah katakanlah, sama dengan H X dikali Y pangkat N. Gitu. Kira-kira bentuk umumnya kayak gini. Atau ini Hx-nya itu bisa berubah berupa konstanta lagi, tapi ya secara garis besar bentuknya kayak gini. Jadi maksudnya N itu ya pangkat si ininya dalam soal ini. Gitu. Nah, berarti kalau misalkan soal ini kita ubah bentuknya ke bentuk persamaan Gaussian, itu kayak gini jadi. Y aksen ditambah Y sama dengan X dikali Y kuadrat. Nah, kita peroleh di sini N-nya itu dia sama dengan 2 ya. Berarti di sini kita punya U-nya itu dia sama dengan Y pangkat min 1. Nah, kalau misalkan kita turunkan kedua ruas ya, menggunakan turunan implisit, berarti ruas kirinya itu jadi DU aja, ruas kanannya ini dia jadi min Y pangkat min 2 DY ya. Kita bagi kedua ruas pakai DX ya, akan kita peroleh DU per DX sama dengan min Y pangkat min 2 DY per DX. Nah, di mana DU per DX sama D per DX itu dia secara berturut-turut merupakan U aksen sama Y aksen. Jadi ini min Y min 2 kali Y aksen. Gitu. Nah, terus gimana nih? Nah, tadi kan ini tujuannya buat mereduksi ya, buat membentuk persamaan ini jadi lebih sederhana. Nah, di sini kita udah punya Y aksen. Di sini kita punya Y aksen juga. Nah, biar kita ubah si ini jadi U, ya udah kita kaliin aja si Y aksen ini pakai Y pangkat min 2. Y pangkat min 2. Nah, karena ini dikali Y pangkat min 2, berarti semuanya kali Y pangkat min 2 ya. Ini ditambah Y pangkat min 2 sama dengan Y pangkat min 2. Nah, kita tulis sisanya. Ini Y aksen, ini Y kuadrat dikali X. Nah, dari sini dapat nih bentuk yang lebih sederhana. Kenapa? Karena di sini Y pangkat min 2 dikali Y kuadrat, dia habis, tinggal 1. Nah, ini tinggal Y pangkat min 1. Yang ini sama aja min U aksen. Gitu. Jadi ini bentuknya jadi U aksen ditambah Y pangkat min 1 sama dengan X. Nah, Y pangkat min 1 juga itu udah dimisalkan di awal nih. Y pangkat min 1 sama dengan U. Jadinya ini bentuknya jadi lebih sederhana lagi. Jadi min U aksen ditambah U sama dengan X. Nah, ini kita kali minus semuanya aja. Jadi U aksen di min U sama dengan X. Ini minus. Gitu. Nah, bisa nih. Ini kita kerjain pakai integration factor. Gitu. Dengan si ininya min 1 gitu ya. Jadi integration faktornya itu apa? Faktor integrasinya jadi dia Rx misalkan sama dengan E pangkat integral min 1 dx. Gitu. Jadi akan kita peroleh faktor integrasinya E pangkat min X. Kita kaliin semua ruas pakai faktor integrasi, akan kita peroleh jadi
E pangkat min X dikali U aksen, di min E pangkat min X dikali U sama dengan min E pangkat min X dikali X, gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan jadi menggunakan aturan kali ya, basicnya. Jadi D, E pangkat min X dikali U dibagi dx. Sama dengan ini min E pangkat min X dikali X. Nah, ini kalau misalkan ini teman-teman belum percaya, teman-teman bisa cek dulu ya. Ini diturunin pakai aturan kali, apakah hasilnya sama atau enggak. Kalau udah teman-teman cek, sekarang kita bisa lanjut. Kita kalikan kedua ruas dengan dx, akan kita peroleh D dikali E pangkat min X dikali U sama dengan min E pangkat min X dikali X dx. Nah, ini kan tinggal diintegralin kedua ruas. Gitu. Nanti di ruas kiri hasilnya itu E pangkat min X dikali U sama dengan yang di ruas kanan itu hasilnya E pangkat min X dikali X plus 1 ditambah C. Nah, ini nanti teman-teman bisa integralin aja pakai integral parsial ya. Nah, terus habis itu kita bagi semua ruas pakai E pangkat min X. Jadi, U sama dengan E pangkat min X. Ini habis ya. Habis. Coret, coret. Nah, yang ini jangan lupa dibagi lagi E pangkat min X. Jadi, X plus 1 ditambah C dibagi E pangkat min X. Kenapa nggak disatuin aja? Karena di sini ada variabelnya nih. Ada variabel X. Jadi, nggak boleh dianggap C aja. Jadi, ini kan dibagi E pangkat min X ya. Jadi, aku tulisnya di atas aja. Jadi, E pangkat X. Nah, udah kayak gitu, kita apain? Nah, ini kan di awal kita udah mengasumsikan kalau U itu sama dengan Y pangkat min 1. Kita balikin lagi aja, boy. Jadi Y pangkat min 1 sama dengan X plus 1 ditambah C dikali E pangkat X. Nah, ini kalau misalkan kita otak-atik sedikit persamaannya, jadi akan kita peroleh Y itu dia sama dengan 1 dibagi C dikali E pangkat X ditambah X ditambah 1. Nah, ini kan belum selesai ya, belum lengkap persamaannya. Karena masih ada C. Dapat C-nya dari mana? Nah, di awal udah punya informasi nih, kalau Y 0 itu dia sama dengan 0,5 atau setengah. Artinya ketika kita masukkan X-nya sama dengan 0, harus hasilnya setengah, gitu. Ya udah, kita masukin aja, Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0, sorry. Jadi 1 dibagi C dikali E pangkat 0 ditambah 0 ditambah 1. Nah, jadi kita peroleh ini harusnya sama dengan setengah ya. Jadi, dari sini, 1 dibagi E pangkat 0 itu 1, jadi C ditambah 1 sama dengan 1/2. Nah, berarti kita peroleh hasil C-nya itu dia sama dengan 1. Gitu ya. Oke, kalau udah tahu C-nya sama dengan 1, persamaannya udah lengkap dong. Jadi YX sama dengan 1 dibagi E pangkat X ditambah X ditambah 1. Karena yang ditanyain Y1, ya udah tinggal dimasukin aja X-nya sama dengan 1, nanti dapat hasilnya. Void lah.